balik lagi sama Dika di sini. Jadi Dika bakalan ngelanjutin bab 4 tentang hukum perbankan. Langsung aja ya. Definisi bank dan hukum perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Ayat 1, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usaha. Ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Yang kedua, kegiatan perbankan menurut UU Nomor 10 Tahun 98 A. Usaha bank umum. Yang pertama, menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposit, tabungan, dan lain-lain. Yang kedua, menyalurkan dana lewat pemberian kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, membeli atau menjual meminjamkan atas resiko sendiri atas kepentingan nasabah. Ya, lanjut ke usaha bank perkreditan rakyat ada 4. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat di dalam bentuk simpanan berupa deposit berjangka atau tabungan. Yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, menetapkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia. Yang keempat, memberikan kredit. Yang B. Usaha bank perkreditan rakyat pasal 14 UU Perbankan. Yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas perbayaran atau clearing. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, untuk melakukan tukar-menukar valuta asing, bank perkreditan rakyat harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan penyertaan modal. Yang kelima, melakukan usaha perasuransian. Yang keenam, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha. Yang ketiga, rahasia bank. Bank terdapat pula kewajiban untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Menurut pasal 30 ayat 3 dan pasal 33 UU Perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpanan dan simpanan. Yang keempat, pengecualian terhadap rahasia bank. Kepentingannya, yang pertama pajak, kedua peradilan pidana, ketiga peradilan perdata antara bank dengan nasabahnya, keempat tukar-menukar informasi antar bank, yang kelima badan urusan piutang dan lelang negara, yang keenam pihak yang ditunjuk oleh nasabah, penyimpanan, panitia urusan piutang. Prosedur pemberian izinnya, yang pertama Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan, kedua pimpinan Bank Indonesia, ketiga direksi. 5. Sanksi hukum terhadap pelanggaran rahasia bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 47 Ayat 2, anggota Dewan Komisaris Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak 800 miliar. Prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah. Dasar hukum bank berdasarkan syariah. Yang pertama, dasar hukum berupa peraturan perbankan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 92 Pasal 6M Pasal 13C dengan tegas membuka kemungkinan bank untuk melakukan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Yang kedua, dasar hukum berupa perjanjian. Kebanyakan transaksi antara nasabah dengan bank sebelumnya didahului oleh suatu perjanjian antar bank dengan nasabah yang bersangkutan, maka konsekuensinya ketentuan hukum perjanjian bersumber dari buku ketiga KUH Perdata Indonesia berlaku juga terhadap transaksi perbankan syariah. Yang ketiga, dasar hukum berupa syariat Islam. Dari sisi hukum Islam, kegiatan bank syariah bersandar pada prinsip pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, itu dia sedikit materi dari bab 4. Semoga teman-teman semua kebantu sama materi yang saya buat ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.